berangkat sekolah naik apa? Sepeda, Bu. Tadi Reva sampai sekolah jam berapa? Jam 7:15, Bu. Reva tahu masuk sekolah jam berapa? Tahu, Bu. Masuk sekolah jam 7. Kalau Reva datang jam 7:15, artinya Reva terlambat tidak? Terlambat, Bu. Beratna manggil Reva bukan karena Beratna ingin mencari kesalahan dari Reva, tetapi kita akan mencari solusi tentang keterlambatan Reva tadi. Tahu, Bu. Lalu kenapa tadi Reva terlambat? Coba ceritakan pada Beratna. Saya tadi main HP dulu, Bu. Setelah bangun tidur. Jadi saya lupa waktu ketika saya jam ternyata sudah jam 6:45 dan saya belum mandi, belum siap-siap juga, Bu. Karena keasikan main HP, jadi Reva lupa waktu. Akhirnya terlambat datang ke sekolah. Benar begitu, Reva? Benar, Bu. Baik, Reva masih ingat tidak tentang kesepakatan kelas dan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama? Masih ingat, Bu. Tolong Reva sebutkan salah satu kesepakatan kelas itu. Disiplin dan tepat waktu. Reva yakin kalau disiplin dan tepat waktu itu baik dan penting bagi kita. Siap, Bu. Baik, kalau Reva yakin akan hal itu, apa yang akan Reva lakukan agar datang ke sekolah tidak terlambat lagi, bisa tepat waktu, bisa disiplin? Ketika pagi hari saya bangun tidur, saya akan segera mandi dan mempersiapkan diri segera berangkat sekolah untuk masuk. Reva bisa melakukan itu setiap hari? Bisa, Bu. Kapan Reva akan melakukan perubahan itu? Mulai besok, Bu. Baik, berarti mulai besok Reva akan melakukan dan memulai perubahan itu untuk menjadi lebih baik, tepat waktu dan disiplin ya. Iya, bisa, Bu. Baik, terima kasih. Sekarang Reva bisa kembali ke kelas lagi. Bagaimana kabar Chandra hari ini? Baik, Bu. Chandra tadi sudah sarapan belum? Sudah, Bu. Chandra, kenapa tadi tengok-tengok pekerjaan milik Tara? Saya melihat jawaban pekerjaan ulangannya Tara, Bu. Kenapa Chandra melihat hasil ulangannya Tara? Iya, Bu. Apakah itu namanya bukan mencontek? Menyontek tuh, Bu. Bu Ratna memanggil Chandra bukan karena Bu Ratna mencari kesalahan Chandra, tetapi akan mencari solusi tentang kenapa Chandra tadi mencontek saat ulangan. Baik, Bu. Lalu kenapa tadi Chandra mencontek? Coba ceritakan pada Bu Ratna. Saya tadi malam tidak belajar. Saya bermain game di rumah teman saya, Bu. Jadi sampai jam 9 dan saya lupa belajar. Karena keasikan main game, karena main ke rumah teman, karena kemalaman. Jadi di sekolah Chandra mencontek. Benar begitu Chandra? Benar, Bu. Baik, Chandra masih ingat tidak tentang kesepakatan kelas dan keyakinan kelas yang sudah kita kesepakati bersama? Masih ingat, Bu. Tolong Chandra sebutkan salah satu kesepakatannya. Jujur dalam bertindak.
Chandra yakin kalau jujur dalam bertindak itu diperlukan untuk diri kita? Yakin, Bu. Baik, kalau Chandra yakin akan hal itu, apa yang akan Chandra lakukan agar Chandra tidak mencontek lagi jujur dalam bertindak? Belajar tidak kebanyakan main game. Chandra bisa melakukan itu? Bisa, Bu. Kapan Chandra akan melakukan perubahan itu? Mulai hari ini. Baik, berarti mulai hari ini Chandra melakukan perubahan itu untuk menjadi lebih baik, jujur dalam bertindak. Iya, bisa, Bu. Ya, terima kasih Chandra. Sekarang Chandra bisa kembali ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revanda, saya siswa kelas 5. Saya senang sekali bisa diajak Bu Ratna untuk membahas seketika restitusi tentang masalah yang saya hadapi dan bisa mencari solusi sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Chandra Diprakuso, saya kelas 5. Saya senang sekali bisa diajak Bu Ratna untuk membahas seketika restitusi tentang masalah yang saya hadapi dan saya bisa mencari solusi sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Alhamdulillah, terima kasih pada kesempatan pagi hari ini
siswa itu harus melakukan keyakinan-keyakinan yang bisa diterapkan agar nantinya bisa melaksanakan kewajiban sebagai siswa. Jadi nanti kita di sini akan mengulas apa saja keyakinan-keyakinan, nilai-nilai keyakinan apa yang diterapkan di sekolah. Ya, mungkin selanjutnya. Nah, di sini ada nilai kebajikan yang pertama, yaitu disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Apa itu yang dimaksud nilai-nilai kebajikan universal? Nah, coba kita pertama kali akan lihat slide ini. Kepalkan tangan kita. Monggo Bapak Ibu semuanya kita kepalkan tangan kita bersama-sama. Nah, kepalkan tangan kita. Boleh tangan kanan, boleh tangan kiri. Nah, kita ibaratkan tangan kita itu adalah diri kita. Diri kita. Di mana di dalam kepalan tangan itu, di sini kita menyimpan segala sesuatu yang ada pada diri kita sendiri. Kebaikan diri kita, rahasia diri kita, keyakinan diri kita itu kita kepal di dalam kepalan tangan. Kita pegang, kita ibaratkan diri kita itu adalah kepalan tangan. Ibaratkan ini adalah A. Lalu ada lagi kita ibaratkan ada pihak lain atau pihak B yang berusaha untuk membujuk agar kepalan tangan ini dibuka. Ada pihak lain yang ingin membujuk supaya kepalan tangan kita itu dibuka. Nah, menurut Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu akan membuka kepala ini atau tetap mengepalkan tangan? Akan tetap mengepalkan tangan atau membuka? Menurut Bapak Ibu, monggo. Ada yang menjawab tetap, ada yang menjawab akan membuka kepalan tangan ini? Ada yang membuka? Ada yang membuka? Ya, mungkin ada beberapa opsi jawaban untuk kita, apakah tetap mengepalkan tangan kita ataukah ada juga dari Bapak Ibu yang saya mau membuka tangan ini. Tetapi ada juga yang menjawab saya akan mengepalkan tangan dan saya akan membuka tangan ketika pada hal-hal tertentu. Jadi mungkin ada beberapa opsi jawaban yang bisa terjadi dengan kepalan tangan ini. Karena kepalan tangan itu kita ibaratkan adalah sebagai diri kita. Oke, slide selanjutnya. Nah, di sini kita sudah melakukan percobaan ya. Cobalah buka. Nah, di sini adalah namanya cobalah buka. Anda adalah A. Ibaratkan tadi kita adalah A. A itu siapa? Menyimpan. Tugasnya menyimpan. Apakah kita akan menyimpan rapat-rapat sendiri? Ataukah dari pihak luar tadi ada yang menginginkan, ingin membukanya, ingin mengetahuinya, ingin berusaha untuk mencoba si A ini. Tetapi si A ini adalah yang memegang kontrol. Bagaimana cara memegang kontrolnya? Bagaimana cara memegang kontrolnya? Nah, di sini. Apakah Anda, ini bisa A, bisa juga B, itu membuka tangan Anda, kepalan tangan Anda, ataukah tetap menutupnya? Oke. Di sini adalah peran penting yang mempunyai sebuah keputusan atau memutuskan adalah diri kita sendiri, yang mengontrol adalah diri sendiri. Tadi ada jawaban yang tetap mengepalkan. Ya, jadi yang tetap mengepalkan itu berarti memang dirinya sendiri itu tetap akan menyimpan apa saja yang ada pada diri saya. Menyimpan suatu keyakinan diri saya, suatu prinsip saya akan saya simpan sendiri. Tidak ada satupun orang yang bisa membukanya. Tetapi ada opsi lain, saya akan
Jadi orang lain supaya tahu apa yang ada pada diri saya. Jadi saya tidak menyimpannya sendiri, saya tidak memegangnya sendiri, tetapi boleh orang lain mengetahui apa yang ada pada diri saya. Lalu yang ketiga adalah misalkan di suatu situasi tertentu saya tetap menyimpan, tetapi pada situasi tertentu juga saya akan membukanya. Jadi di sini Bapak Ibu, siapa yang memegang kontrol sesungguhnya? Diri sendiri. Walaupun kita ada pengaruh-pengaruh dari luar, tetapi pemegang kontrol yang paling utama adalah diri kita sendiri. Contohnya, misalkan untuk sekolah, untuk peraturan sekolah, ada peraturan sekolah untuk datang tepat waktu, tidak terlambat. Nah, itu adalah suatu prinsip dan peraturan. Ketika prinsip kita itu sudah mempunyai prinsip bahwa saya akan datang lebih pagi, itu peraturan karena tidak boleh terlambat atau harus disediakan. Tetapi karena mungkin di dalam diri kita itu mempunyai niat atau berprinsip, hari ini besok walaupun sudah ada peraturan masuk jam 7, tetapi hari ini saya akan datang terlambat. Nah, otomatis yang mengendalikan kontrol itu siapa? Diri kita ya. Nah, walaupun sudah ada pengendalinya tadi siapa? Pengendalinya adalah peraturan, tetapi pengendali itu bisa kalah dengan kontrol kita sendiri. Nah, jadi siapa yang dapat membuka atau menutup kepalan tangan yang dibawakan di depan adalah semuanya diri sendiri. Walaupun sudah ada pengontrolnya, sudah ada peraturannya, tetapi diri kita sendirilah yang memegang posisi paling kuat, paling utama. Walaupun sudah ada peraturan yang mengharuskan, tetapi ketika diri kita kontrol diri kita tidak yakin terhadap peraturan itu, maka peraturan itu mungkin bisa terabaikan dengan adanya suatu pengendali dari diri kita. Selanjutnya adalah di sini tentang teori kontrol dari Dr. William Glasser. Nah, di sini adalah posisinya kita sebagai guru. Ilusi guru adalah pengontrol murid. Karena di sini sebagai guru kita, maka kewajiban kita sebagai guru adalah mengontrol murid. Artinya kita bisa membawa murid kita mau kemana, kita bisa mengarahkan siswa kita kemana. Jadi guru itu disampaikan sebagai pengontrol juga menuntun siswa, tetapi dengan tujuan dan arah tertentu yang akan yang nantinya bisa mengarahkan siswa ke arah yang hal-hal kebajikan yang positif. Misalkan tadi seragam sekolah hari Senin itu adalah seragam merah putih. Jadi posisi kontrol di sini guru mengontrol siswa, mengecek siswa dan meyakinkan siswa bahwa setiap hari Senin adalah seragamnya hari Senin, yaitu merah putih. Contohnya bersepatu hitam, contoh posisi kontrol seperti itu. Di dalam pembelajaran pun seperti itu. Kita sebagai guru adalah sebagai fasilitator di kelas, karena pembelajaran kita terutama yang IKM, pembelajaran kita harus berpusat pada siswa. Jadi pembelajaran dititik beratkan pada siswa. Guru di sini ada sebagai fasilitator, pengantar siswa, mengarahkan siswa di dalam pembelajaran yang akan dilaksanakan pada saat itu. Lalu yang selanjutnya adalah ilusi, semua bahwa penguatan positif dan efektif itu bermanfaat. Jelas, sebagai guru kita harus menguatkan. Dalam artinya menguatkan ketika kita mempunyai penguatan diri akan memberikan penguatan diri kepada siswa. Contohnya, siswa harus taat pada peraturan sekolah. Otomatis nanti itu ketika guru memberikan penguatan yang positif secara terus-menerus, maka dari diri siswa itu akan menimbulkan suatu kebiasaan yang positif. Misalkan yang tadinya bangunnya agak siang, ketika ada peraturan kok di sekolah tidak boleh terlambat, maka siswa itu bangunnya akan lebih sedikit pagi. Nah, harus belajar di siang hari.
hari. Itu adalah nanti yang akan memberikan efek manfaat. Jadi kita memberikan efek-efek manfaat yang positif kepada siswa, supaya yang tadinya siswa itu belum disiplin, kita sebagai guru harus menguatkan supaya siswa itu harus lebih disiplin lagi, disiplin waktu, disiplin berpakaian, disiplin bagaimana cara bersopan santun, tutur kata, dan lain-lain. Lalu selanjutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, di sini kita ambil contoh kita sebagai orang tua. Kita dewasa, lebih dewasa dari anak kita. Ketika anak itu mungkin lupa sholat, kita sebagai orang tua dengan sedikit paksaan kepada anak-anak kita supaya tepat waktu dalam sholat, maka lama-kelamaan dengan adanya paksaan itu akan tertanam suatu kebiasaan. Nah, dari kebiasaan itulah nanti yang akan tertanam pada diri anak untuk, oh iya, kalau sekarang sudah jam sholat berarti saya harus sholat. Nah, dengan adanya sedikit paksaan dari orang yang lebih dewasa, itu nanti akan menimbulkan keyakinan dan menanamkan suatu keyakinan pada diri anak. Kalau di dalam kelas, di dalam sekolah, misalkan sedikit paksaannya adalah misalkan mengerjakan PR. Nah, mengerjakan PR itu harus dipaksa. Harus dipaksa karena apa? Kalau tidak dipaksa, mungkin dalam mengerjakan PR atau mengerjakan tugas, anak-anak itu sering beralasan, Bu, saya lupa mengerjakan, Bu, saya ketiduran. Nah, kalau dari pihak kita sebagai guru tidak ada paksaan untuk, Mbak, besok harus mengerjakan PR, Mas, besok harus PR dikerjakan, itu kan sedikit memaksa sebetulnya. Ya, tidak ada, bisa ada sedikit kelonggaran, tetapi kita sebagai guru yang berpihak sebagai orang dewasa di sini harus sewajarnya kita akan lebih memaksakan memberikan paksaan. Lalu yang selanjutnya adalah ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dalam menguatkan karakter. Di sini kritik, ya, misalkan begini, kritik itu kita bisa terapkan ketika hari ini harusnya seragamnya kita sebagai guru, kalau hari Rabu itu seragamnya apa? Seragamnya kita sebagai guru kalau di Klaten adalah seragam putih, tetapi ada yang pada saat itu tidak berseragam. Nah, lalu kita memberikan kritik. Nah, otomatis yang diberi kritik itu, yang menerima kritik itu nanti akan merasa bersalah. Ketika merasa bersalah itu nanti akan terjadi penguatan karakter. Oh iya, harusnya ketika hari Rabu itu saya harus menggunakan seragam yang sesungguhnya. Nah, jadi menerima kritikan itu penting bagi kita sebagai guru. Ya, misalkan selain seragam, kritik yang bisa didapatkan adalah ketika menyampaikan pembelajaran. Ketika menyampaikan pembelajaran, mungkin kita mendapatkan kritikan. Kalau pembelajaran itu sebaiknya guru memang harus fokus di dalam memberikan pembelajaran pada siswa. Guru berada di kelas, guru mendampingi siswa, dan guru memfasilitasi siswa ketika sedang terjadi atau sedang melakukan pembelajaran di kelas. Ya, selanjutnya adalah di sini ada teori kontrolnya. Di sini, bila kita ingin membuat suatu kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi di sini mungkin kita mempunyai pandangan yang belum terlihat. Artinya kalau kita mau memperbaiki sesuatu kebiasaan yang dulu kita lakukan, kita membuka diri dengan sedikit-sedikit, itu mengubah perilaku diri Anda sendiri, mengubah perilaku diri kita sendiri dengan dengan melihat
Santi mungkin bisa mengubah paradigma dari kita. Lalu di sini ada, nah, yang berhubungan dengan siapa pemegang kontrol tadi. Di sini ada perbedaan antara stimulus respon dan teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, di dalam stimulus responnya, untuk realitasnya, kebutuhan kita itu kita sama. Secara umum kebutuhan kita itu sama. Kita butuh makan semuanya. Oke? Semuanya kita butuh makan. Tetapi untuk teori kontrolnya, ternyata kebutuhan semua kita itu berbeda. Contohnya, Bu Sri, porsi makannya 1 centong, sudah cukup. Bu Banu, kebutuhan makannya 2 centong. Nah, di sini sudah terlihat bahwa semuanya kebutuhan kan sama-sama kita butuh makan. Tetapi yang membedakan adalah kebutuhan kita sendiri. Di dalam pembelajaran juga iya. Ketika belajar, mungkin anak kita di kelas yang namanya Nayasa itu butuh 1 jam untuk belajar. Sama-sama butuh. Tetapi yang namanya Elinda belajarnya harus 2 jam. Walaupun sama-sama butuh belajar, tapi kebutuhan belajar untuk masuk untuk dapat pembelajaran yang bermanfaat bagi dirinya, kita sendiri yang tahu. Kebutuhan apa yang kita perlukan, kita sendiri yang tahu. Lalu di sini ada untuk stimulus responnya, semua orang melihat hal yang sama. Sebagai contoh, sama-sama kita lihat gambar Garuda, ya, sama, kita melihat hal yang sama. Tetapi di dalam teori kontrolnya ternyata setiap orang mempunyai gambaran yang berbeda. Bagaimana maksudnya? Sebenarnya kita menuju ke arah gambar Garuda itu. Tetapi mungkin yang saya lihat adalah gambar bintangnya. Sebagai center of interest-nya adalah yang saya lihat gambar bintangnya. Mungkin Bu Santi yang dilihat adalah sayap kanannya. Nah, dari situlah kita bisa melihat perbedaan bahwa kita melihat hal yang sama itu secara umum, tetapi untuk memfokuskan atau mengambil suatu kejadian itu mungkin kita mengambilnya dari segi yang berbeda. Ada beberapa kasus, misalkan kasus A. Saya melihat kasus A itu tentang suatu kebaikan, tetapi mungkin Pak Jika melihat kasus B itu ternyata kasus B itu kurang baik. Nah, jadi disitulah perbedaannya, seperti yang dicontohkan untuk burung Garuda. Sama-sama kita lihat burung Garuda karena suatu kejadian, ada kejadian A. Tetapi saya melihat kejadian itu di bagian tengahnya saja. Tetapi Bu Santi melihat kejadian yang ada di dalam burung Garuda itu adalah yang ada di pinggir sayap kanannya. Jadi sama-sama melihat, tetapi yang dilihat itu sudut pandangnya berbeda. Lalu untuk selanjutnya adalah kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Ya, mungkin dalam kita semua, kita memang mempunyai suatu keinginan agar orang lain itu mempunyai pandangan yang sama dengan kita. Tapi sebenarnya bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang diri. Kita berusaha memahami orang lain. Lalu selanjutnya adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Untuk teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Jelas kita melakukan sesuatu itu mempunyai tujuan. Saya sedang berdiri di sini, berbicara di depan Bapak Ibu semuanya, saya mempunyai tujuan. Karena segala sesuatu yang kita lakukan memang semuanya memiliki tujuan tertentu. Selanjutnya adalah orang lain itu bisa mengontrol saya. Orang lain bisa mengontrol saya tidak? Ya? Bisa nggak orang lain mengontrol diri kita? Saya bisa mengontrol Bu Santi tidak? Saya bisa mengontrol Bu Sri tidak?
dilakukan oleh orang lain, tetapi mungkin tidak semuanya itu bisa kita terima. Pengontrol dari luar itu apa? Pengontrol dari luar itu misalkan peraturan itu tadi. Kita dikontrol oleh peraturan. Tetapi apakah kita bisa menerima peraturan itu? Kita sendiri yang akan memutuskan. Karena diri kita adalah kontrol yang paling kuat. Kita mau mengikuti peraturan itu atau kita tidak mau mengikuti peraturan itu. Lalu saya bisa mengontrol orang lain dan Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ada dua opsi memang di sini. Kita juga bisa mengontrol siswa. Karena kalau guru tidak mengontrol siswa, mungkin siswa itu jalan belum pada tujuan yang diinginkan. Nah, berarti kan itu orang lain bisa mengontrol diri kita. Tetapi orang lain juga tidak bisa mengontrol. Artinya, walaupun sudah ada aturan, tetapi diri kita sendirilah yang akan memutuskan. Jadi ketika kapan kita menerima kontrol orang lain itu menurut mungkin keyakinan diri kita saja, keyakinan diri kita sendiri, kita mau mengambil atau tidak. Jadi kita sendiri yang memutuskan. Terus pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Untuk teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Lalu selanjutnya adalah model berpikir menang atau kalah. Dan untuk teori kontrolnya, model berpikir menang. Nah, di sini diri kita mungkin berpikir bahwa saya akan menang, saya bisa, tidak menang kalah, semacam itu. Banyak sekali tadi perbedaan yang ada antara tabel yang sudah kita paparkan sebelumnya, tetapi saya hanya mengambil beberapa saja. Lalu untuk selanjutnya adalah tentang kedisiplinan. Nah, Bapak Ibu semua, kita tentunya tahu tentang disiplin. Setiap hari, setiap saat kita pasti selalu setiap saat mendengar istilah disiplin. Apalagi kita sebagai bu guru, sebagai pak guru, setiap saat pasti selalu mengutarakan tentang disiplin kepada anak-anak kita. Nah, sebenarnya apa yang dinamakan dengan disiplin itu? Di sini disiplin itu berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Jelas ya, kita itu dalam hal disiplin otomatis kita belajar disiplin untuk kita sendiri. Berarti kita memang belajar untuk mendisiplinkan kita sendiri. Lalu makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Sokrates dan Plato. Ya, disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Jadi ketika kita mempunyai disiplin, otomatis orang lain yang ada di sekitar kita itu akan menghargai. Disiplin dalam hal apa saja? Disiplin dalam hal perkataan, disiplin dalam hal waktu, disiplin dalam hal pekerjaan. Ketika sudah kita pegang disiplin dari diri kita, dalam diri kita, ternyata itu kita sendiri menggali potensi kita untuk dihargai. Yang menghargai siapa? Terutama diri kita sendiri. Ketika diri kita menghargai diri kita sendiri, otomatis yang dari luar, ya, yang ada di lingkungan kita itu akan juga menghargai kita. Di dalam budaya kita, makna dari disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Untuk mendapatkan kepatuhan. Jelas dengan disiplin kita akan patuh. Lalu kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Di sini ketidaknyamanan artinya ketika kita dipaksa untuk disiplin, otomatis kalau belum terbiasa untuk disiplin pasti akan tidak nyaman dulu yang terjadi.
mendisiplinkan diri waktu pertama kali. Terasa berat, terasa tidak nyaman, terasa itu adalah hal yang mengganggu pada diri saya. Karena saya tidak atau kita belum terbiasa untuk selalu bangun pagi jam 4. Dengan adanya kedisiplinan itu mungkin akan ada rasa ketidaknyamanan karena kita diharuskan selalu bangun pagi untuk disiplin diri bangun pagi. Sama ketika kita menanamkan kedisiplinan kepada anak juga sama. Ketika anak kita ajak untuk berdisiplin, mendisiplinkan anak bangun pagi, maka anak tersebut juga akan merasa tidak nyaman dulu, merasa tertekan, merasa terpaksa. Tetapi ketika kedisiplinan itu sudah tertanam, maka di sini adalah akan ada penghargaan atau pencapaian tertentu yang akan tercapai. Penghargaan apa? Penghargaan bahwa ternyata dengan disiplin itu kita akan lebih termanajemen untuk waktunya, untuk aktivitasnya, semacam itu. Ada tujuan tertentu yang akan tercapai, yang bisa tercapai dengan adanya disiplin. Selanjutnya, nah, Bapak pendidikan kita, siapa Bapak pendidikan kita? Ya, Ki Hajar Dewantara itu menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Kita, Bapak Ibu, bisa merdeka dalam hal mengajar, dalam hal belajar, dalam hal menuntun anak, karena itu kita sebagai Bapak Ibu guru mempunyai kedisiplinan. Kita sebagai guru tidak mungkin akan menjadi guru yang baik dari anak-anaknya kepada anak-anak kita kalau kita sebagai guru tidak mempunyai kedisiplinan. Jadi kita punya kemerdekaan. Kita sebagai guru itu pemaparan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal. Universal itu adalah menurut kita sebagai individu mempunyai sifat itu semuanya. Di sini ada setiap perilaku atau perbuatan memiliki tujuan tertentu. Itu menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi instinktif akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi diri dalam untuk dapat mencapai tujuan yang mulia yang diinginkan. Itu menurut Dirase Hose tahun 1999. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan istilah profil pelajar Pancasila. Seperti yang sedang booming sekarang, seperti yang sedang in sekarang, yaitu tentang profil pelajar Pancasila.
sakit psikologinya, tetapi itu akan dirasakan oleh anak. Lalu tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu panjang. Mungkin sekarang terima, tetapi besok jangka waktu panjang tertentu dengan adanya hukuman dari kita sebagai guru akan teringat-ingat terus. Padahal saya tidak suka dengan hukuman itu. Nah, murid akan tersakiti. Lalu kalau konsekuensinya adalah sesuatu itu harus terjadi. Konsekuensi di sini artinya karena tadi sudah kita adakan suatu komunikasi dua pihak untuk menghasilkan konsekuensi. Misalkan begini, kalau kamu datang terlambat, maka kamu harus menerima konsekuensinya. Nah, jadi kan itu komunikasi di luar konsekuensi. Kalau enggak, kamu kudu kita sebagai guru memberikan pengertian kepada siswa. Kalau memberikan hukuman, kamu harus membersihkan WC, itu kan hukuman namanya. Nah, itu akan menyakitkan siswa. Dan itu ada beberapa perbedaan yang banyak tentang hukuman, konsekuensi, dan institusi. Selanjutnya adalah dihukum oleh penghargaan. Nah, sekarang di sini dihukum oleh penghargaan. Artinya dengan adanya penghargaan itu adalah sebetulnya memberikan hukuman. Contohnya di kelas yang mempunyai nilai tinggi pada saat itu diberikan penghargaan oleh gurunya. Itu kalau dilakukan secara terus-menerus itu justru akan memberikan efek sebagai hukuman kepada yang diberikan itu. Kenapa? Karena mungkin penghargaan itu bisa bersifat tidak mandiri, bersifat anak itu tidak percaya diri, bersifat hukuman itu anak itu bukan dirinya sendiri karena adanya penghargaan. Kita lihat saja apa yang ada di dalam hukuman dan penghargaan. Nah, di sini alif pon Punished by Reward tahun 1993, wawancara ASCD Annual Conference Maret pada tahun 1995 mengungkapkan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Pon, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Jadi kalau kita sedikit-sedikit memberikan penghargaan kepada anak, itu sebetulnya memberikan hukuman kepada anak. Karena apa? Yuk kita lihat selanjutnya. Nah, karena ada beberapa pengaruhnya entah itu jangka panjang ataupun jangka pendek. Lalu penghargaan itu tidak efektif. Iya, penghargaan itu sebetulnya tidak atau bukan memberikan sesuatu yang bisa meningkatkan siswa, tetapi sesuatu yang tidak efektif sebetulnya. Lalu penghargaan itu merusak hubungan. Contohnya, kita sebagai guru kok memberikan penghargaan kepada si A, si C, si B, si D tidak pernah memberikan atau diberikan penghargaan oleh guru. Nah, di sini akan merusak hubungan antara A, B, C, D. Si A yang diberikan penghargaan terus, si A, si B, si D akan merasa, oh aku ora tahu dikasih penghargaan, padahal aku juga bisa. Padahal saya juga bisa melakukan ini. Nah, maka akan terjadi hubungan yang secara tidak langsung dari dalam diri siswa itu ada, oh aku ora tahu dikasih ya. Oh, aku tidak pernah diberi penghargaan guru. Itu artinya penghargaan merusak hubungan. Lalu penghargaan mengurangi ketepatan. Misalkan begini, mengurangi ketepatan artinya penghargaan itu diberikan tidak sesuai dengan sasarannya. Harusnya yang pintar itu si A, tetapi yang diberi penghargaan adalah si B. Karena mungkin ada hubungan emosional sendiri antara guru dan si B. Jadi itu artinya penghargaan mengurangi ketepatan. Lalu penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan menurunkan kualitas artinya di sini ketika siswa tidak sungguh-sungguh belajar dengan sesungguhnya, ketika guru berusaha memberikan penghargaan. Aku untuk biji elek apa-apa, kamu aku ya dikei penghargaan oleh guru. Itu memberikan penghargaan. Selanjutnya penghargaan mematikan
berlangsung, yuk di awal pembelajaran kita buat keyakinan kelas kita. Kita sebagai guru, sebagai wali, bersama-sama dengan siswa kita membuat keyakinan kelas kita. Kita berdiskusi dengan siswa, keyakinan kelas apa yang akan kita pegang, supaya nanti ketika pembelajaran berlangsung, keyakinan kelas itulah yang akan kita pegang. Nah, ketika keyakinan kelas itu dilanggar oleh siswa, nah kita akan mengingatkan keyakinan kelas itu bagaimana. Jadi keyakinan kelas yang kita buat antara guru dan siswa nanti akan menjadi tersirat dan tersurat kepada diri kita dan diri siswa masing-masing. Lalu selanjutnya adalah contoh-contoh keyakinan kelas yang ada. Ya, misalkan dalam keyakinan kelas kita sudah sepakat dengan siswa, yaitu kembalikan barang pada tempatnya. Ketika ada siswa yang tidak mengembalikan barang pada tempatnya, otomatis akan ada konsekuensi yang akan siswa terima tadi. Lalu dilarang mengganggu orang lain. Jadi keyakinan kelas semacam ini contoh-contoh keyakinan kelas yang akan kita terapkan dalam kelas kita. Lalu selanjutnya, ada 5 kebutuhan dasar manusia untuk dunia yang berkualitas, yaitu kebutuhan dasar untuk kesenangan, kebutuhan dasar bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, kebebasan dan kemanusiaan. Kembali lagi ke yang tadi, kebutuhan dasar manusia ini ada 5 ya. Kalau dari kelima ini salah satu saja tidak terpenuhi, maka kita sebagai manusia bukanlah manusia yang berkualitas dan bukanlah manusia yang bahagia. Contohnya di sini di dalam penjelasannya, bahwasanya kita kan semua sebagai manusia harus senang ya, harus senang. Ketika kesenangan kita hilang, kita akan bahagia tidak? Kita akan bahagia tidak? Kita tidak mempunyai kesenangan di dalam kehidupan kita, di dalam hati kita pasti tidak akan merasakan kebahagiaan. Karena 5 dasar ini hilang 1. Kalau hilang 1 pasti semuanya tidak akan berjalan dengan lancar. Ada kebebasan di sini. Kalau tidak ada kebebasan di dalam diri kita, kita selalu dikekang. Kita mau kemana dikekang, kita mau ngapain dikekang, kita melakukan aktivitas apapun dikekang. Itu namanya tidak ada kebebasan otomatis. Dan kita sebagai manusia merasa diri kita itu tidak berharga, merasa diri kita itu tidak berkualitas, tidak ada artinya karena selalu apa-apa diloke, apa-apa rento, apa-apa dikekang itu tidak. Lalu penguasaan. Nah, sebetulnya kita sebagai manusia itu kita mempunyai hak untuk berkuasa, untuk mengatur orang lain, itu berhak juga. Lalu tentunya kita sebagai manusia harus mempunyai cinta dan kasih sayang. Tanpa ada cinta dan kasih sayang, semuanya itu tidak akan berjalan dengan baik. Kita sebagai manusia tidak mempunyai dan tidak menjadi manusia yang berkualitas. Selanjutnya, di sini ada restitusi atau 5 posisi kontrol. Kita sebagai guru itu mempunyai posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol di sini, yaitu sebagai penghukum. Kalau kita sebagai guru itu sering menghukum. Biasanya penghukum itu kita sebagai guru itu dengan nada suara tinggi, bahasa tubuhnya, matanya melotot, jari menunjuk-nunjuk dan menghardik. Hasil yang didapatkan mungkin siswa akan marah atau dendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, siswa tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja-meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru yang akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Maksudnya guru sebagai penghukum di sini adalah, Dea, kamu kenapa datang terlambat? Itu sebagai penghukum. Mungkin Dea akan sakit hati. Ketika Dea sudah sakit hati, bukunya akan dicoret-coret, motornya bu guru akan digores pakai paku. Itulah yang akan menimbulkan suatu kemarahan dari Dea, yang mana guru itu memberikan hukuman karena akan memberikan rasa sakit hati kepada siswa.
Tapi ya kalau guru-guru itu memang mungkin akan ditakuti oleh siswa, tapi juga akan diingat-ingat, oh kayak guru mendukung terus aku, didendam, maksudnya didendam. Lalu selanjutnya adalah membuat merasa bersalah. Di sini posisinya ketika guru bernada suara memelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak itu. Nah, murid akan merasa bersalah. Contohnya begini, ya, kenapa kamu tadi datang terlambat? Bukankah kamu tadi datang terlambat? Bu Ratna yang akan disalahkan oleh bu kepala sekolah karena Bu Ratna tidak bisa membimbing dengan baik. Itu adalah posisi guru sebagai pembuat merasa bersalah. Kalau guru berbicara seperti itu pada murid merasa bersalah tidak? Ya kan, merasa bersalah karena merasa dirinya itu menjadi penyebab Bu Ratna disalahkan di kepala sekolah. Nah, itu adalah membuat merasa bersalah. Lalu posisinya sebagai teman. Nah, dengan suara akrab, ramah, bercanda. Ayolah Dea, besok kamu jangan datang terlambat lagi ya. Besok kamu harus datang lebih awal supaya kamu tidak terlambat. Jadi kita posisinya sebagai teman. Ayolah Dea, besok berangkat pagi ya. Nanti hasilnya adalah murid akan senang dan akrab dengan guru ini karena merasa lebih dekat antara guru dan siswa. Posisi yang selanjutnya adalah posisi pemantau. Pemantau itu adalah dengan suara datar dan tubuh yang formal. Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Contoh kita sebagai pemantau adalah, ya, kamu tahu nggak kalau datang terlambat itu konsekuensinya apa? Nah, semacam itu. Itu namanya pengontrol. Itu namanya pemantau. Lalu selanjutnya adalah manajer. Nah, manajer di sini nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Contohnya manajer adalah, Dea, kamu tahu nggak kalau kamu tadi terlambat? Tahu ya? Nah, kenapa Dea tadi terlambat? Bisa bercerita. Kalau Dea terlambat, apa yang akan terjadi? Mungkin itulah yang bisa kita lakukan kita sebagai manajer. Lalu lanjutkan. Nah, itu ada beberapa tadi tentang budaya positif yang mungkin bisa kita terapkan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa terapkan di dalam sekolah kita masing-masing. Nah, dari beberapa pemaparan itu mungkin ada bapak ibu guru yang ingin bertanya dari pemaparan ini. Monggo silakan yang mau bertanya. Monggo Bu Santi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susanti. Saya dari SD Keten. Ingin bertanya sama Bu Ratna. Begini Bu, misalnya di sekolah saya itu ada siswa yang sering melakukan kesalahan. Apa yang harus dilakukan guru untuk menghadapi siswa yang melakukan kesalahan tersebut? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pertanyaan yang telah disampaikan Bu Santi, bahwasanya tadi menanyakan ketika ada siswa sering melakukan kesalahan, apa yang harus dilakukan? Gitu deh. Oh ya. Di sini tadi sudah kita jelaskan tentang hukuman, konsekuensi ataupun restitusi. Nah, kita sebagai guru sebaiknya melakukan restitusi kepada anak. Kita menanyakan kenapa anak itu melakukan kesalahan. Kita berkomunikasi dulu dengan anak. Jangan sampai kita sebagai guru kok memutuskan sendiri, tetapi kita mengajak restitusi kepada anak. Kita menanyakan apa yang terjadi sebenarnya, lalu kita diskusi pemecahan masalahnya seperti apa. Setelah kita diskusi tentang pemecahan masalahnya, lalu kita ingatkan tentang keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Nah, ketika anak-anak sudah ingat dengan kesepakatan kelas itu, mudah-mudahan kesalahan-kesalahan yang akan dilakukan anak itu sudah sedikit bisa minim. Jadi kita adakan restitusi, bukan kita berikan hukuman, tetapi dengan kita diskusi, kita
Susanti. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Saya ingin menanyakan apa ya tindakan yang sebaiknya dilakukan guru ketika siswa melakukan kesalahan. Sedangkan tadi dijelaskan bahwa guru tidak boleh memberikan hukuman kepada anak. Ya. Itu Bu. Guru itu tidak boleh memberikan hukuman ya, hampir sama dengan yang pertanyaan bersama tadi. Kita posisikan bahwa kita sebagai guru itu ada 5 posisi kontrol tadi. Kita posisikan kita sebagai manajer, ya. Kita memberikan solusi kepada anak, kita memberikan pengarahan kepada anak, kita memberikan pengertian. Itu ya. Masih ada lagi? Sudah ya. Ya mungkin begini simulasi atau simulasi. Mungkin demikian diseminasi yang dapat saya sampaikan. Ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih untuk waktu yang telah diluangkan Bapak Ibu semua. Saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mewakili SD Kerten untuk kepentingan Bu Ratna Prabawati yang sekarang menjadi CGP tahun angkatan 7 ya. 8. Angkatan 8 tentang penerapan disiplin positif di SD masing-masing. Kami sangat mendukung dan terima kasih sekali adanya program disiplin positif untuk guru-guru di SD kami, SD Kerten. Saya kira disiplin positif itu sangat penting sekali untuk diterapkan oleh Bapak Ibu guru maupun kepada siswa-siswi SD Kerten karena sangat mendukung supaya kemajuan SD Kerten lebih kualitas dan juga bisa mendisiplinkan baik disiplin belajar, disiplin mengajar maupun disiplin segalanya, terutama disiplin waktu untuk kepentingan belajar mengajar kita di SD Kerten ini. Semoga ke depan lebih maju dan ini semua akan mendukung oleh Bu Ratna Prabawati yang akan melaksanakan CGP di angkatan 8 ini demi teman-teman kita di SD Kerten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susanti. Saya merupakan rekan sejawat dari Bu Ratna Prabawati yang saat ini sedang melaksanakan Diklat CGP angkatan 8. Setelah saya mengikuti diseminasi yang disampaikan oleh Bu Ratna, saya menjadi lebih paham tentang disiplin positif. Materi yang disampaikan sangat bermanfaat dan nantinya akan saya terapkan di kelas saya. Demikian testimoni yang dapat saya sampaikan. Semoga dalam pelaksanaan program dan aksi nyata yang berikutnya akan dilaksanakan dengan lebih baik. Demikian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.